Jadi seperti yang gue bilang di video yang lalu bahwa ini bakalan menjadi pertama kalinya teman, exactly baru ngomong di video yang lalu ya, bahwa secara time frame daily selama sebulan ini kita belum pernah break support ascending rising ini. Jadi ini baru pertama kalinya Bitcoin break trendline sebulan ini, dan apa artinya ini untuk Bitcoin, kira-kira next plan gue seperti apa, itu yang gue akan bahas di video kali ini. Nah, sebelum itu bagi kalian yang mungkin pengen ngelong atau nge-short, di sini gue bisa rekomendasiin melalui platform BingX ya. Ini ada salah satu platform futures dengan fee yang paling rendah di antara market yang lain. Salah satu yang gue suka adalah time frame grafik 3 hari, 8 jam, 6 jam ini juga nggak ada teman-teman melalui TradingView, itu harus berbayar. Terus habis itu dia juga ada fitur copy trade yang jarang ada di market yang lain. Nah, jadi trading nggak perlu ribet lagi ya. Kalau misalnya kalian sibuk kerja atau apa, kalian bisa tinggal copy salah satu trader ini, teman. Kalian bisa cek profilnya masing-masing ya. Kalau misalkan mereka profit, kita juga akan keikutan, teman-teman ya. Akan sama-sama tutup posisi, mereka loss juga kita bakalan keikutan juga. Jadi, secara bijak ya, kalian pilih sendiri lah, teman-teman. Kira-kira copy trader yang konsisten profit itu seperti apa. Kalian bisa eksperimen sendiri melalui platform BingX. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik, kalian bisa langsung join BingX, linknya ada di deskripsi di bawah. Teman-teman bisa langsung mendapatkan bonus sampai $120. Gue juga mengadakan giveaway 100.000 setiap minggu untuk setiap orang yang berpartisipasi aktif di dalam grup BingX ini, dan ini khusus untuk referral gue aja. Jadi bagi yang menggunakan referral gue, ketika kalian mendaftar BingX, kalian bisa berpartisipasi di dalam event ini, dan kalian bisa join grup ini melalui link di deskripsi. Nah, jadi apa sih artinya ya? Kita udah naik terus-menerus selama ini, teman, tetapi langsung kena reject di level 18,5, di mana ini adalah resist sebelumnya ya, teman ya. Support sebelumnya di tanggal 18 Juni sampai bulan November kemarin. 4 kali kita sentuh support 18.500 ini, dan semenjak kita breakdown dari 18,5 ini berubah menjadi resist yang sangat amat kuat, dan saat ini setelah kita menyentuh resist tersebut, kita langsung kena dump keras, teman ya. Dan ini baru terjadi persis kemarin, teman. Jadi ada satu candle ya, persis banget ini semenjak kita break trendline ini, artinya trendline ini valid gitu so far ya. Jadi ketika kita break trendline ini, langsung ada volume sell off besar-besaran pada Bitcoin. Tetapi selama kita masih bisa hold trendline ini, ya kan bisa lihat ya selling pressure itu nggak seberapa. Tetapi di mana momen di mana kita keluar dari zona garis ini, teman ya, ini langsung terjadi volume sell off yang cukup besar untuk Bitcoin. Jadi so far kita nggak salah gitu ngegambar trendline selama sebulan ini. Ini adalah trendline yang gue gambarkan, dan kalian bisa cek videonya dari minggu-minggu lalu bahwa gue udah ngegambarin trendline ini, teman ya. Jadi bukan baru ini gue ngegambarin, tetapi udah dari minggu-minggu yang lalu. Nah, kira-kira next plan-nya untuk Bitcoin bakalan seperti apa sih? Apakah DAM yang satu ini bisa memicu bear market berlanjut untuk Bitcoin menuju all time low atau tidak? Jadi kalau misalkan kita perhatikan, hal seperti ini tuh udah pernah terjadi, teman ya. Jadi hal seperti ini tuh pernah terjadi di tanggal 16 Juli sampai 14 Agustus. Nih kalian bisa lihat ya, mirip-mirip lah ya. Jadi dia makin lama makin naik, abis itu dia break trendline dia. Dan kalau yang satu ini kalian bisa lihat di volume yang sekitaran ini di tanggal 9 Agustus ya. Momen dimana dia break trendline dia selalu langsung ada volume sell off sekitar 10%. Kalau yang ini sekitar 4%-an doang. Terus apa yang terjadi? Dia balik ke dalam support, teman ya. Jadi memang ada chance buat kita nge-retest ke area level 15.000 ini lagi gitu ya. Tetapi bukan berarti kita bakalan anjlok terus-menerus, teman ya. Menurut gue masih ada harapan untuk Bitcoin ya. Cuman dengan dia break trendline ini, ya probabilitasnya menipis, teman ya. Yang sebelumnya kalau misalkan kita masih berada di dalam trendline yang satu ini, teman ya, menurut gue chance-nya sekitar 60% maybe Bitcoin bisa bouncing balik lagi ke level 20.000. Tetapi momen dia breakdown seperti ini, menurut gua probabilitasnya berkurang menjadi hanya sekitar 40-50%. 60%-nya seperti apa? 60%-nya ya kita lanjut bear market kita gitu. Antara kita retest support kita di level 15.000, habis itu kita lihat dulu apakah dia bakalan break lagi berikutnya menuju ke level 20 atau enggak. Atau ya kita retest support kita hanya untuk mantul sesaat lalu kita dibanting ke bawah menuju ke all time low gitu. Kalau yang satu ini kan kita retest support kita, habis itu kan kita dibawa sideways dulu, teman-teman, dibawa sideways. Ya yang satu ini ya bisa jadi, teman-teman ya, kita retest support kita lalu kita dibawa sideways juga. Atau bisa jadi juga kita langsung dihantam break all time low dalam berapa ya? Dalam 13 hari lagi ya menjelang akhir Desember nanti, bisa jadi kita dibawa ke new all time low juga. Tetapi menurut gue chance saat ini buat kita lanjut termennya untuk balik ke level support kita menuju ke level 15.000 ini untuk testing area support ini lagi, termennya support yang ada di tanggal 22 November dan di tanggal 10 November ini
Ini menurut gue highly likely ya, sekitar 60-70% ada kemungkinan kita retesting support ini lagi di sekitaran level 15.000 tersebut. Baru nanti kita di sana bakalan lihat. Untuk saat ini maybe kalau misalnya dikasih pantulan, ya di sana mungkin gue bisa manfaatin momen tersebut untuk nge-short. Kalau nggak ada mantul sama sekali, ya gue nggak akan memaksakan trade ini teman ya. Jadi gue nggak akan FOMO langsung short, karena memang saat ini Bitcoin sudah terkoreksi dan belum ada terindikasi buat dia mantul atau enggak. Jadi paling itu aja teman untuk video kali ini. Semoga analisa ini bisa membantu. Kalau menurut pendapat kalian kayak gimana, mungkin kalian bisa coba komentar di dalam komentar di bawah. Sekali lagi ini hanyalah pandangan pribadi gue sendiri, jadi jangan ikut-ikutan. Soul miliki trading plan kalian sendiri lagi masing-masing, dan seperti biasa sampai jumpa di next video.